Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Perlina Kadiwaru, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Teknik Budidaya Perikanan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Pengertian: budidaya air payau adalah metode ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Metode ekstensif disebut juga metode tradisional dan juga dengan sistem KJ atau keramba jaring apung. Potensi perikanan di Laut Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya perikanan meliputi perikanan tangkap di perairan umum seluas 50 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton per tahun. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan antara lain kakap, kerapu, dan gobia, budidaya moluska, kekerangan, mutiara, dan teripan, dan budidaya rumput laut, budidaya air payau, tambak yang berpotensi lahan. Pengembangannya mencapai 913.000 hektar. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Jenis-jenis yang dikultivasi ikan dan rumput laut. Beberapa jenis ikan budidaya air laut yaitu dengan sistem budidaya air payau dan budidaya keramba jaring apung. Contohnya ikan kakap merah, udang, windu, dan rumput laut. Kelebihan dan kekurangan budidaya sistem super intensif. Kelebihannya adalah penggunaan lahan yang lebih kecil, dapat memenuhi permintaan besar, hasil panen yang lebih tinggi, tingginya harga komoditas. Kekurangannya adalah dampak terhadap kerusakan lebih tinggi, sulitnya pemulihan limbah, sarana dan prasarana lebih mahal. Pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam kelangsungan budidaya laut yang berkelanjutan. Teridentifikasinya aspek-aspek terkait pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Informasi tentang strategis pada subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Informasi mengenai masalah-masalah yang dialami dan berkaitan perikanan tangkap dan budidaya. Cara-cara budidaya ikan yang baik segi lingkungan lahan dan perairan laut. Pemilihan lokasi, pembuatan kolam, penyuburan kolam tambak, tabur bibit ikan air payau, pemberian pakan, penginciran air secara teratur, menjaga kondisi air, panen ikan, perawatan pasca panen. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut. Lahan yang sesuai untuk budidaya air laut adalah interpretasi citra satelit untuk mengetahui sebaran dan perubahan luasan kawasan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luasan mangrove pada tahun 1994 sebesar 392,45 hektar dan luasan mangrove pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 233,12 hektar. Perubahan luasan mangrove. Peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut. Peran tekstur tanah adalah keasaman tanah yang tinggi, kandungan pada organik tanah yang tinggi, dan tekstur yang tergolong kasar sehingga pengelolaan lahan dilakukan adanya remediasi untuk menurunkan keasaman tanah, pemberian pupuk nitrogen untuk mengurangi bahan organik, dan perbaikan dasar tambak. Sumber air, debit air, dan kontinuitas. Debit air adalah jumlah air yang mengalir setiap waktu. Boleh diartikannya bahwa volume air yang mengalir setiap waktu. Berdasarkan pengertian di atas, rumus empiris dari debit air adalah Q sama dengan F per T. Debit air yang mengalir tetap sama, itulah yang disebut asas kontinuitas aliran Claudia dinamis. Rumus asas kontinuitas adalah Q1 sama dengan Q2. Iklim. Iklim pada budidaya air laut adalah proses perubahan iklim dan naiknya paras laut setinggi 0,1 sampai 0,3 meter. Akan juga mempengaruhi formasi tekanan udara di atmosfer pada sirkulasi global air laut dengan konsentrasi CO2. Iklim pada budidaya air payau adalah kisaran salinitas 20 sampai 35 ppt dan suhu antara 28,2 derajat Celcius dan oksigen terlarut antara 4,99 mg per L dan pH di antara 7,83 ppt. Pemukiman. Perikanan merupakan salah satu potensi dari daerah pengadaan fasilitas hunian yang layak dan dekat dengan tempat kerja bagi kaum nelayan dan keluarga. Merupakan sebuah terobosan bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi, manusia, dan lingkungan yang saling bersinergi, sustainable design, mengakomodasi berbagai masalah yang dihadapi pemukiman nelayan yang syarat.
Kawasan industri. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Konstruksi tambak yang baik. Pemilihan lokasi menjadi salah satu aspek penting dalam budidaya udang faname. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi selain adanya sumber air yang masih baik, tingkatnya elevasi lahan yang patut dipertimbangkan, termasuk juga ketersediaan listrik dan jalan untuk mengangkut hasil panen dan distribusikan pakan yang masuk. Sistem pengelolaan limbah sebelum dibuang ke laut. Pengelolaan limbah pabrik sebelum dibuang ke laut bertujuan agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem sungai dan lingkungan sekitar pabrik. Akan dampak negatif dari daur air jika limbah pabrik tidak diolah dengan baik dan langsung dibuang ke sungai. Budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan atau konteks mangrove. Mangrove adalah jenis tanaman diketil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam dengan berbagai manfaat. Pemberian nutrisi sebagai rantai makanan, melindungi pantai, habitat perikanan, pencegahan erosi pantai, pemberian dampak ekonomi yang luas. Budidaya air laut sistem keramba jaring apung atau KJA. Keramba jaring apung adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal yang ditetapkan di badan air sebagai waduk, danau, dan laut. Keramba jaring apung merupakan salah satu wadah untuk penerapan budidaya perairan sistem intensif. Potensi dan tantangan KJA laut. Potensi KJA untuk melaksanakan program peningkatan produksi perikanan budidaya. KJA polikultur bertujuan menghasilkan suatu industri yang ramah lingkungan. Tantangan budidaya ikan di keramba jaring apung adalah sisa pakan yang tidak terasumsi. Budidaya sistem polikultur ikan dan udang. Permasyarakatan teknologi bertujuan menyebarluaskan teknologi budidaya udang faname di tambak salinitas rendah 5 ppt melalui sistem polikultur dengan ikan bandeng di tambak kepadatan 8 ekor meter per 2 atau 52.000 ekor per petak. Berat awal rata-rata 0,2 gram per ekor. Tantangan masa depan budidaya air laut di Indonesia atau konteks lingkungan. Indonesia yang menjadi negeri perikanan sejak lama, tetapi pengembangan budidaya perikanan berarti harus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran produksi dan harus menjaga pencemaran air laut dari limbah industri dengan kelestarian budidaya hutan mangrove.